Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu Bapak? Sudah tahu kenal Bapak? Belum. Belum, Pak. Nama Bapak Aditya Dibari, bisa dipanggil Pak Bari. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk siswa memahami dan menerima suatu informasi untuk menjadi bahan pertimbangan dan mengambil keputusan untuk siswa sendiri. Nah, layanan informasi ini berbagai macam. Apa saja? Layanan informasi pendidikan, layanan informasi jabatan, layanan informasi dunia kerja, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan layanan informasi tentang cara menangani perilaku ceroboh. Nah, sini selanjutnya Bapak akan menampilkan PPT, yang dimana PPT tersebut mengenai pengertian ceroboh. Next. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan pengertian ceroboh. Ceroboh adalah tindakan gegabah yang membuat pelakunya sering kehilangan arah. Mengapa demikian? Karena secara nggak langsung akan merugikan untuk dirinya sendiri. Nah, perilaku ceroboh ini harus kita hilangkan pada diri kita sendiri. Mengapa? Karena kalau perilaku ceroboh ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari, akan merugikan kita sendiri. Kenapa demikian? Karena tindakan ceroboh atau tergesa-gesa ini tidak memungkinkan ke depannya. Apa itu dampak positifnya? Apa itu dampak negatifnya? Bapak ambil contoh, mungkin kalian nanti kelas SMK, kelas 3 setelah lulus. Nah, kalian akan memilih ingin bekerja atau kuliah. Nah, ini dua keputusan yang mungkin cukup berat. Ya, di sini kalian harus memikirkan matang-matang. Apakah kalian ingin bekerja atau kalian ingin masuk kuliah? Nah, di sini kalian harus lebih matang-matang dalam memikirkan tersebut. Nah, kalau kalian tidak memikirkan matang-matang, maka kalian akan rugi sendiri. Makanya dari itu perilaku ceroboh ini harus kalian hilangkan atau kalian harus hindari. Nah, ceroboh ini bisa dalam tindakan juga. Misalnya terburu-buru. Nah, terburu-buru dalam artian kalian tergesa-gesa nih dalam kegiatan apapun, seperti sekolah, saat terlambat terburu-buru kan, terus tidak melihat apa yang persiapan kita bawa sekolah, bisa ketinggalan atau apa. Nah, di situ perilaku ceroboh bisa terjadi. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam tindakan ceroboh. Next. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam tindakan ceroboh. Nah, macam-macam tindakan ceroboh ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, kerap bertindak terburu-buru tanpa hati-hati. Nah, apakah yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah kita atau kalian bertindak terburu-buru tanpa memikirkan dampak positif atau negatifnya. Tadi saya sudah bilang,
atau berpanjangan. Nah, Bapak ambil contoh. Kalian biasanya hari Senin kan upacara. Nah, situ kalian kalau bangun kesiangan pasti terburu-buru. Kalian tidak melihat kembali apa saja buat dibawa ke sekolah. Misalnya contoh mata pelajaran, buku-buku, atau alat perlengkapan buat upacara. Nah, biasanya kalau bertindak terburu-buru, kalian pasti akan lupa akan sesuatu. Contohnya, pasti kalian akan lupa membawa topi. Nah, itu contoh dari Bapak. Yang kedua, kamu suka mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Nah, yang dimasukkan di sini, kalian nih harus mengambil keputusan dengan pertimbangan matang, atau kalian mengambil keputusan dengan memikirkan apa nih dampaknya atau apa nih untungnya buat saya ke depannya. Maka dari sini kalian di macam-macam tindakan ceroboh, nah di sini suka mengambil keputusan atau mempertimbangkan dengan matang. Jadi asal ngambil aja keputusan. Misalnya kalian ingin lanjut ke kuliah atau bekerja setelah lulus dari SMK atau SMA. Nah, kalian tidak melihat nih masa depan kalian, apakah kalian membutuhkan kuliah atau kalian lebih mementingkan kalian bantu orang tua dengan bekerja. Nah, dari sini kalian harus lebih berpikir, jangan bertindak sembarangan. Nah, kalau misalnya kalian milih kuliah, nah kalian kan memikirkan masa depan yang akan terjamin. Kalau misalnya kalian milih kerja, ya bisa kerja sambil kuliah. Maka dari itu jangan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan secara matang. Yang ketiga, tidak bisa menahan saat terlalu bersemangat. Nah, ini apa yang maksudnya gini? Jadi ibaratnya kita sangat bersemangat nih, ya kan, tidak bisa menahan kontrol diri kita. Nah, kita secara tidak langsung melakukan hal yang tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan. Nah, misalnya kita bersemangat bersekolah, nah, kita sampai lupa apa saja sih di bawah sekolah apa aja mata pelajaran. Nah, itu kita saking bersemangat ya kita lupa, sampai-sampai mata pelajaran yang dibawakan di bawah hari Senin kalian bawa hari Selasa, karena kalian terlalu bersemangat. Yang keempat, sulit untuk bersikap serius dan mudah gagal fokus. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Nah, kalian sulit nih untuk bersikap serius dan mudah gagal fokus. Nah, Bapak ambil contoh, misalnya kalian sedang mengikuti pelajaran di dalam kelas, guru sedang menerangkan mata pelajaran matematika. Nah, kalian malah gagal fokus nih pelajarannya, misalnya tentang perkalian. Nah, kalian malah bercanda di kelas, tidur di kelas. Nah, itu contoh-contoh yang ibaratnya ceroboh. Nah, dan disitu diibaratkan tidak bersikap serius. Yang kelima, sering jalan pintas saat menyelesaikan masalah. Nah, yang dimasukkan di sini, kalian tidak melihat nih permasalahannya secara detail atau secara rinci yang masalah yang kalian hadapi. Nah, kalian
mengambil jalan pintas ya, dalam mengambil masalah. Ibaratnya contohnya kalian mengambil kalian dalam mengambil masalah, kalian menyelesaikan masalah nih ya, misalnya kalian dalam masalah mata pelajaran ya, kalian tidak ngerti nih yang makanya yang diajarkan guru tersebut. Nah, kalian malah ngambil jalan pintas ya, udahlah saya nggak usah ikut mata pelajaran ini, saya juga tidak ngerti. Nah, tidak boleh begitu. Seharusnya kalian lebih bersemangat untuk mengetahui atau memahami pelajaran yang diberikan guru tersebut. Nah, yang keenam, nggak jarang membuat orang lain kerepotan akibat melamun. Nah, sebisa mungkin kalian harus menghindari ini nih, tindakan ceroboh ini. Karena mengapa? Karena ulah kalian atau tindakan kalian bisa bikin orang kerepotan. Contoh, kalian telat masuk kelas, sedangkan teman-teman kalian sudah di dalam kelas. Atau bapak ambil contoh bapak ambil contoh di dalam kelas kalian, guru sedang menerangin. Nah, satu murid ini berisik, ya kan, dengan tindakannya ini. Nah, guru yang mata pelajaran sedang menjelaskan merasa terganggu. Nah, ya, dari situ akan membuat orang kerepotan. Nah, bisa jadi guru yang diajarkan tersebut akan merasa bete atau marah-marah karena ulah satu orang tersebut. Gitu. Oke, next. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan dampak negatif dari ceroboh. Nah, dampak negatif ceroboh ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, tidak ada yang mau bekerja sama dengan kamu. Nah, apa yang maksud di sini? Jadi kita kalau bertindak ceroboh, maka dampak negatifnya kalian tidak mau bekerja sama dengan kamu, karena kamu sering melakukan cerobohan yang merugikan diri kamu sendiri ataupun merugikan orang lain. Maka dari itu Bapak himbau, janganlah berlaku bertindak atau bertindak ceroboh, karena merugikan diri kamu sendiri dan orang lain, dan bisa jadi orang lain tidak mau bekerjasama dengan kamu. Hanya usaha mungkin menghindari perilaku ceroboh. Yang kedua, siap-siap terus mendapat kerugian. Nah, kalian nih harus mengetahui dampak negatif ceroboh. Karena apa? Karena kalian tidak mendapatkan kerugian dari tindakan kalian sendiri. Mengapa demikian? Karena kalian tidak memikirkan apa nih buat kedepannya, apakah menguntungkan buat saya atau tidak. Tuh. Maka dari itu, kalau tindak ceroboh ini bukan malah menguntungkan, malah kalian mendapat kerugian. Bisa jadi kerugian materi, kerugian kesehatan fisik karena kalian terlalu terburu-buru dalam melakukan hal apapun, atau kerugian waktu yang terbuang-buang. Yang ketiga, disepelekan orang lain. Nah, dampak negatifnya itu disepelekan orang lain. Karena kenapa? Kalian selalu bertindak ceroboh. Nah, selalu begitu, kalian akan disepelekan orang lain. Karena kenapa? Karena kalian
kalian tidak berpikir panjang dalam melakukan hal apapun, dalam menginginkan apapun, maupun dalam mengambil keputusan. Makanya kalian akan disepelekan oleh orang lain. Ini dampak negatif yang sangat merugikan kalian. Maka dari itu Bapak himbau, jauhilah tindakan ceroboh. Yang keempat, sering mendapat teguran. Nah, dari perilaku ceroboh ini, dampak negatifnya kalian akan mendapatkan teguran, maupun teguran dari orang tua, guru, teman, atau orang lain yang dikenal. Karena tingkah laku kalian atau cara berpikir kalian secara ceroboh, tidak memikirkan ke depannya, tidak memikirkan apa nih setelah saya kerjakan apa nih dampaknya. Karena perilaku ceroboh ini tidak ada dampak positif, melainkan dampak negatif yang bisa membuat kalian rugi sendiri. Nah, maka dari itu usahalah menghindarinya. Yang kelima, kamu tidak dapat menangani tanggung jawab yang besar. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kalian nih tidak dapat bertanggung jawab yang besar. Ibaratnya dikasih tanggung jawab yang besar. Karena kenapa? Karena kalian itu yang tadi bertindak ceroboh. Karena orang yang ceroboh dikasih tanggung jawab akan tidak bisa berpikir secara rasional. Karena ceroboh sendiri bertindak terburu-buru dan berpikir secara cepat, instan, tanpa memikirkan apa nih kedepannya, apa nih kejadian kedepannya, apa nih buat saya. Makanya itu kalian harus berusaha menghilangkan tindakan ceroboh. Oke, next. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi cara mengatasi perilaku ceroboh. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, menyadari bahwa kamu memang itu orang ceroboh. Nah, kalian harus bisa menyadari ceroboh yang di dalam diri kalian, tipe-tipe ceroboh yang di dalam diri kalian. Apa dari tindakan, pikiran kalian, maupun hal-hal yang lainnya yang membuat kalian ceroboh. Nah, seberusaha mungkin kalian harus bisa mengatasinya. Ya, dengan apa? Ya, dengan cara kalian tidak secara tergesa-gesa atau terburu-buru kalau misalnya melakukan tindakan maupun dalam berpikir. Karena berpikir kita harus secara rasional, secara panjang, dan memikirkan apa dampak positif, dampak negatif yang telah kita pikirkan, yang telah kita pilih. Yang kedua, selalu terbuka dengan saran orang terdekat untuk mengatasi sifat ceroboh. Nah, di sini mungkin yang dimaksud adalah kalian harus minta saran kalau kalian mempunyai perilaku ceroboh, ataupun baik dari teman, ya kan, orang tua, bisa guru BK, atau orang saudara-saudara yang terdekat dengan kalian. Dari situ mereka akan memberikan saran pada kalian untuk gimana cara kalian mengatasi perilaku ceroboh yang kalian miliki atau sifat ceroboh yang kalian miliki. Dari situ kalian akan bisa belajar cara menanganinya dan cara mengatasinya. Gitu. Yang ketiga, berhati-hati dalam segala hal. Nah, dalam cara mengatasi perilaku ceroboh, kalian juga harus berhati-hati dalam melakukan segala hal, baik tindakan atau dalam mengambil keputusan
atau dalam hal-hal yang lain. Jadi seberusaha mungkin kalian tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa atau tidak istilahnya mau instan lah, mau cepat tanpa memikirkan dan bersikap hati-hati. Itu. Yang keempat, nggak mengerjakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Nah, yang tadi Bapak bilang kan, jangan melakukan tergesa-gesa. Nah, di situ kalian akan dapat bisa mengatasi cara perilaku ceroboh. Karena perilaku tergesa-gesa itu adalah perilaku ceroboh. Karena itu kalian sebisa mungkin hindari tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu tidak baik, tidak dibenarkan. Karena tergesa-gesa memiliki dampak yang negatif, bukan positif. Yang kelima, enggak menggampangkan segala sesuatu. Nah, yang dimaksud di sini, kalian jangan menggampangkan sesuatu atau kalian meremehkan sesuatu nih. Contohnya kalian meremehkan teman kalian yang tidak bisa matematika. Seharusnya kalian harus bisa mengajarkan mereka. Jangan kalian menggampangkan atau meremehkan dia atau menggampangkan sesuatu mata pelajaran, misalnya IPA atau kalau enggak matematika. Kalian sudah mampu nih matematika, tapi kalian menggampangkan, tidak mau mengikuti pelajaran, berarti tidak mau masuk kelas karena kalian sudah bisa atau kalian sudah mampu. Itu tidak boleh, tidak baik. Itu akan berakibat bertindak ceroboh. Itu maksudnya. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa itu tindakan ceroboh? Ya, Rivaldi, gimana? Apa itu tindakan ceroboh? Nggak tahu, Pak. Oke, tindakan ceroboh adalah tindakan yang tergesa-gesa atau yang terburu-buru tanpa memikirkan dampak positif dan negatifnya atau memikirkan berpanjang depannya. Makanya sebisa mungkin kalian harus hindari tindakan ceroboh. Gimana Rivaldi? Baik, Pak. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaning like the tower.